Afrodit mendekati Galatea, lalu menghembuskan nafas kehidupan. Patung gading Pygmalion itu kemudian menjadi hangat dan perlahan bergerak. Dahulu kala di Pulau Siprus yang indah, hidup seorang pemahat muda yang bernama Pygmalion. Pulau Siprus adalah salah satu tempat pemujaan Dewi Afrodit yang terkenal. Ketika masih kanak-kanak, Pygmalion sering membuat patung-patung yang berdasarkan keindahan yang ia lihat di sekitarnya. Ia gali tanah liat di taman, lalu duduk berjam-jam dengan gembira di bawah pohon dan memahat kuda, sapi, dan figur manusia. Sementara itu, ibunya sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sang ibu senang Pygmalion menemukan sesuatu yang ia sukai, sehingga menjauhkannya dari kenakalan. Pygmalion tidak punya kakak atau adik yang bisa diajak bermain. Ayah Pygmalion sudah meninggal, jadi mereka tinggal berdua di sebuah rumah putih di antara laut dan gunung. Awalnya sang ibu membiarkan Pygmalion bermain dengan tanah liat yang ia gali sendiri. Sang ibu ingin melihat seberapa lama ia akan bertahan dan seberapa jauh Pygmalion melangkah sendiri. Suatu hari ibunya membawanya ke kota, tempat orang-orang merayakan pesta Afrodit, sang dewi kecinta dan kecantikan. Pygmalion terpesona dengan tiang-tiang putih di kota dan patung-patung yang ada. Apa yang ia lihat, ia pikirkan terus-menerus siang dan malam. Pygmalion mulai bosan dengan patung-patung tanah liatnya. Beberapa patung tidak ia selesaikan. Sang ibu yang melihat anaknya mulai bosan, kemudian mengajarinya huruf-huruf dan membacakan kisah tentang para dewa dan pahlawan. Pygmalion menikmati kisah-kisah yang diceritakan ibunya. Pygmalion kembali turun ke taman mencoba membuat patung-patung sesuai dengan yang diceritakan ibunya. Sang ibu kemudian memberi Pygmalion seorang guru, pria tua berambut putih. Ia mengajari Pygmalion mengolah macam-macam batu dan logam. Seiring berjalannya waktu, Pygmalion menjadi pematung yang hebat. Hasil karyanya berdiri di kuil-kuil para dewa dan istana orang-orang kaya. Ibunya dan laki-laki tua itu sudah tiada. Pygmalion sekarang tinggal sendiri di rumah putih itu. Walau sendiri, ia bahagia karena sangat mencintai pekerjaannya. Sebetulnya Pygmalion menyimpan kekecewaan yang mendalam terhadap para wanita di kotanya. Pygmalion melihat perilaku-perilaku yang dianggapnya tidak bermoral di antara beberapa penduduk setempat. Maka Pygmalion menarik diri dari hubungan romantis dan menyalurkan energinya sepenuhnya pada seni. Teman-temannya sering bertanya, "Apakah kamu tidak kesepian di sini? Mengapa kamu tidak mencari istri dan membesarkan anak-anakmu?" Jawab Pygmalion, "Tidak, aku tidak kesepian, karena seni adalah istri dan anak-anakku." Pendapat teman-temannya tidak mempengaruhinya. Sementara itu, Dewi Afrodit melihat Pygmalion sebagai seorang pria yang telah mencapai puncak kehidupan, tapi tidak memikirkannya dan bahkan tidak pernah memanjatkan doa di kuilnya. Afrodit pun marah. Maka pada suatu malam, Afrodit mengirimkan mimpi di dalam tidur Pygmalion. Mimpi seorang gadis yang sangat cantik melampaui gadis-gadis yang ada di Siprus. Mimpi itu membuatnya gelisah, dan ketika ia terbangun, ia tidak bisa tidur lagi. Maka Pygmalion pun bangun walau langit masih gelap. Dibuatnya patung dari gading sesuai dengan yang ia impikan itu. Seperti ada keajaiban, patung yang ia buat tidak pernah gagal. Hari demi hari, patung itu pun berdiri sempurna di hadapannya, persis seperti gadis yang ia impikan. Namun patung itu membisu tidak seperti gadis yang ia impikan itu. Maka Pygmalion menutupnya dengan tirai. Teman-teman Pygmalion datang ingin melihat karya terbaru Pygmalion. Tapi Pygmalion seperti kehilangan semangat dan berkata, Aku tidak membuat karya apa-apa. Sepertinya keahlianku sudah sirna." Padahal di balik tirai itu sebetulnya adalah sebuah mahakarya yang sangat sempurna. Pygmalion memberi nama patung itu Galatea,
yang artinya seputih susu. Pygmalion merasa bahwa perasaannya telah berkembang melampaui kebanggaan artistik. Ia mulai memperlakukan patung itu secara istimewa. Patung itu diberi pakaian indah, perhiasan, bunga-bunga, kerang-kerang cantik dari pantai. Pygmalion, pemahat yang menghindar dari wanita itu, sekarang malah terpikat pada patung wanita. Sang Dewi Afrodit memperhatikan Pygmalion. Pada suatu hari, Pygmalion mendatangi kuil Afrodit mempersembahkan seekor banteng sebagai kurban sembahan. Dalam doanya pada Afrodit, Pygmalion memohon diberi wanita seperti Galatea. Ia ragu mengatakan bahwa ia menginginkan patung Galatea itu menjadi hidup. Namun Afrodit mengetahui isi hati Pygmalion. Afrodit memberinya tanda ilahi, yaitu api membumbung 3 kali. Di rumah, Pygmalion memikirkan tanda yang diberikan Dewi Afrodit itu. Saat ia mendekati patung kesayangannya, ia mendapati patungnya tidak lagi dingin seperti biasa. Namun ia pikir itu karena cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Ketika kemudian ia mencium bibir patung itu, ada cahaya lembut yang terpancar dari patung itu. Patung itu hidup. Afrodit telah membuat patung itu hidup. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh tangan patung itu. Kulitnya lembut dan elastis, tidak kaku seperti sebelumnya. Akhirnya Pygmalion menyadari keajaiban ini sebagai respon Afrodit atas pengabdiannya. Maka berlututlah Pygmalion pada sang dewi mengucapkan syukur. Kemudian Pygmalion menikah dengan Galatea. Tidak banyak yang diceritakan setelah itu. Hanya saja mereka hidup bahagia dan dikaruniai seorang putra yang diberi nama Paphos. Nama Paphos kemudian diabadikan menjadi nama kota, tempat suci bagi Afrodit. Sepanjang hidup mereka rutin membawa persembahan pada Afrodit, sehingga Afrodit senang dan memberkati pernikahan mereka. Ketika kemudian Pygmalion meninggal, Galatea kembali ke bentuk semula, yaitu patung gading yang dingin dan cantik. Orang-orang memakamkan Pygmalion di halaman rumahnya tempat ia pertama belajar membuat patung, dan patung Galatea ditempatkan di dekatnya. Dalam kisah ini kita melihat harapan yang tinggi Pygmalion terhadap Galatea akhirnya membuat patung itu hidup. Nama Pygmalion diabadikan dalam konsep psikologi, yaitu Pygmalion Effect atau efek Pygmalion, sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana harapan dan ekspektasi seseorang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja seseorang. Hal ini bisa terjadi karena orang yang memiliki harapan tinggi cenderung memberi perhatian, dukungan, dan motivasi yang besar pada orang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi ya. Salam sehat selalu.